Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan, terdapat seorang bocah bernama Jaka. Usianya baru menginjak 10 tahun, namun ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki kepekaan spiritual yang luar biasa. Sejak kecil, Jaka sering mendengar cerita dari kakeknya tentang ajian dan ilmu kebatinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kakeknya adalah seorang pendeta yang dihormati di desa, seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi Jawa dan ajaran spiritualnya. Suatu ketika, desanya dihebohkan oleh kedatangan seorang Habib yang mengaku memiliki kemampuan luar biasa. Habib ini datang dengan rombongan besar, mengenakan pakaian serba putih dan mengumbar janji-janji manis tentang penyembuhan dan keberkahan. Banyak warga desa yang terpesona, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Habib ini mengklaim bahwa ia bisa menghilangkan segala penyakit dan masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, Jaka merasa ada yang tidak beres. Ia merasakan aura negatif yang mengelilingi Habib tersebut. Sejak awal, kakeknya selalu mengajarkan bahwa tidak semua yang terlihat baik itu benar. Jaka pun mulai mengamati perilaku Habib dan rombongannya. Ia melihat bagaimana Habib tersebut memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk kepentingan pribadi, mengumpulkan uang dengan menjanjikan solusi instan bagi masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan usaha dan keikhlasan. Suatu malam saat semua orang tertidur, Jaka terbangun karena mendengar suara gaduh di luar rumahnya. Ia mengintip dari celah jendela dan melihat Habib bersama beberapa pengikutnya sedang berkumpul di tengah desa, melakukan ritual aneh yang membuat Jaka semakin curiga. Ia merasa perlu untuk menyelidiki lebih lanjut, dan dalam hati kecilnya ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Jaka memutuskan untuk mendatangi Habib tersebut. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, ia mendekat dan bertanya dengan suara lantang, "Mengapa Anda datang ke desa ini? Apa tujuan Anda sebenarnya?" Semua mata pun tertuju pada Jaka, bocah kecil yang berani menantang sosok yang dianggap sakral oleh banyak orang. Habib itu tersenyum sinis, seolah meremehkan keberanian Jaka. "Anak kecil, apa yang kau tahu tentang dunia ini? Kau seharusnya bermain saja dan tidak mencampuri urusan orang dewasa," jawabnya dengan nada merendahkan. Namun Jaka tidak mundur. Ia mengingat ajaran kakeknya tentang kebenaran dan keadilan. "Saya tahu bahwa Anda bukan orang baik. Anda hanya memanfaatkan ketulusan orang-orang di sini. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, buktikanlah dengan cara yang baik, bukan dengan menipu," serunya dengan semangat. Rombongan Habib pun mulai gelisah. Beberapa dari mereka menatap Jaka dengan tatapan penuh kebencian, sementara yang lain merasa tergerak oleh keberanian bocah itu. Habib tersebut yang merasa terdesak mencoba mengalihkan perhatian dengan mengklaim bahwa Jaka tidak mengerti apa yang ia bicarakan. "Kau tidak akan bisa melawan kekuatan yang lebih besar dari dirimu, anak kecil. Kembali saja ke rumahmu sebelum sesuatu yang buruk terjadi padamu." Jaka tidak gentar. Ia tahu bahwa ia memiliki ajian yang diwariskan oleh kakeknya, meskipun ia masih belum sepenuhnya memahami cara menggunakannya. Namun, ia percaya bahwa kebenaran akan selalu menang. Dengan keberanian yang mengalir di dalam dirinya, ia mulai mengucapkan mantra yang pernah diajarkan kakeknya. Suara Jaka menggema di udara, dan seketika itu juga angin berhembus kencang, seolah mendukung apa yang ia lakukan. Warga desa yang awalnya ragu mulai berkumpul melihat apa yang terjadi. Mereka terpesona oleh keberanian Jaka dan mulai meragukan Habib yang selama ini mereka kagumi. Jaka melanjutkan mantranya dan tiba-tiba Habib tersebut terjatuh seolah ada beban berat yang menimpanya. Rombongannya panik berusaha mengangkat Habib yang terkulai lemas di tanah. "Ini adalah ajian yang benar, bukan tipu daya," teriak Jaka, suaranya penuh semangat. "Kami tidak butuh orang-orang yang hanya ingin memecah belah kami demi kepentingan pribadi." Mendengar teriakan Jaka, beberapa warga desa mulai bertepuk tangan. Mereka merasa terinspirasi oleh keberanian bocah kecil itu. Jaka merasa semangatnya semakin membara. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membongkar kedok Habib tersebut.
Jika Anda benar-benar seorang Habib, tunjukkanlah keberanian Anda. Jangan hanya mengandalkan kekuatan yang Anda klaim, tetapi tunjukkanlah bahwa Anda bisa menghadapi kebenaran. Habib itu yang kini terlihat semakin lemah mencoba bangkit. Namun, Jaka tidak memberinya kesempatan. Ia mengulangi mantra yang sama, dan kali ini cahaya terang muncul dari telapak tangannya. Warga desa terpesona melihat keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Jaka, bocah kecil yang tampaknya tak berdaya, kini menjadi simbol harapan bagi mereka. Akhirnya, Habib tersebut tidak dapat lagi mengelak. Ia mengakui bahwa dirinya bukanlah orang yang memiliki kekuatan spiritual, melainkan seorang penipu yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Dengan mengakui kesalahannya, ia berharap bisa menyelamatkan diri dari amukan warga desa yang kini sudah sadar akan kebohongannya. Jaka, meskipun masih kecil, telah berhasil menggugah kesadaran masyarakat. Ia menjadi pahlawan di desanya, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena keberanian dan kebenaran yang ia bawa. Masyarakat desa mulai bersatu, saling mendukung dan menjaga satu sama lain dari pengaruh buruk yang bisa memecah belah mereka. Kisah Jaka menyebar ke desa-desa tetangga. Media sosial mulai ramai membicarakan keberanian bocah kecil ini, dan dalam waktu singkat namanya menjadi viral. Banyak orang yang terinspirasi oleh tindakan Jaka, dan ia pun diundang ke berbagai acara untuk berbagi kisahnya. Ia menjadi simbol harapan dan keberanian bagi banyak orang, terutama anak-anak seusianya. Namun Jaka tetap rendah hati. Ia tidak ingin dikenal sebagai pahlawan, melainkan sebagai seorang anak yang ingin melindungi desanya dan tradisi yang telah diwariskan kepadanya. Ia terus belajar tentang ajian dan kebatinan, berusaha memahami lebih dalam tentang dunia spiritual yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Kakeknya yang melihat semua ini merasa bangga. Ia tahu bahwa ajaran yang selama ini ia berikan kepada Jaka tidak sia-sia. Jaka adalah penerus yang tepat, dan ia yakin bahwa di tangan cucunya, tradisi dan nilai-nilai luhur akan tetap terjaga. Kisah Jaka menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, bahwa keberanian dan kebenaran bisa mengalahkan kebohongan dan penipuan. Dan meskipun ia masih kecil, Jaka telah menunjukkan bahwa setiap orang, tidak peduli usianya, bisa berkontribusi untuk kebaikan dan melawan ketidakadilan. Dengan semangat yang tak pernah padam, Jaka melanjutkan perjalanannya. Ia ingin menjadi lebih dari sekadar bocah pewaris ajian. Ia ingin menjadi pembawa perubahan, bukan hanya untuk desanya, tetapi juga untuk seluruh bangsa. Dan dalam setiap langkahnya, ia selalu mengingat pesan kakeknya bahwa kebenaran adalah cahaya yang akan selalu memandu jalan.